Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmina, NIM 112116111101087, merupakan mahasiswa Magister Manajemen Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Di sini saya akan membahas atau memaparkan tentang jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Teddy Chandra SE MM. Baik, kita coba share screen dulu. Ini data pribadi saya. Nurmina NIM 22611011087, mahasiswa semester 14A. Dosen pengampu manajemen keuangan Profesor Dr. Teddy Chandra SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian dari manajemen keuangan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Grace Stenberg. Menurut Grace Stenberg, manajemen keuangan secara umum bisa didefinisikan sebagai cara bagaimana sebuah perusahaan memperoleh modal berupa uang, terus bagaimana cara mereka menggunakan uang tersebut, dan bagaimana cara mereka mendistribusikannya. Menurut Lehman menyebutkan bahwa manajemen keuangan adalah upaya menyediakan dana yang ada untuk memperoleh aktiva. Kemudian menurut Erlina, manajemen keuangan adalah pengaturan terhadap aspek-aspek keuangan sebuah perusahaan, di mana aspek-aspek tersebut mencakup raising fund atau mencari dana, dan allocation of fund atau mengatur alokasi penggunaan dana agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Kemudian menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan upaya untuk memperoleh uang yang dibutuhkan dengan biaya serendah mungkin, syarat-syarat yang membawa keuntungan maksimal, serta memanfaatkan dana tersebut dengan cara paling efisien. Kemudian ada juga pengertian dari manajemen keuangan menurut J.L. Messi, yaitu merupakan kegiatan operasional dalam bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dan memanfaatkan uang yang ada secara efektif sesuai dengan kebutuhan operasional yang efisien. Kemudian menurut Weston dan Copeland yang sudah diterjemahkan oleh Jaka W. dan Tirbandoko, mengatakan bahwa manajemen keuangan bisa dirumuskan dengan tanggung jawab dan fungsi dari manajer keuangan. Fungsi utama manajemen keuangan umumnya terkait keputusan tentang pembiayaan kegiatan usaha, kegiatan penanaman modal, serta pembagian dividen bagi pemegang saham. Kemudian menurut Brigham dan Houston, berdasarkan buku yang ditulis oleh Brigham dan Houston, yang diterjemahkan oleh Dodo, H. dan Hermawan, manajemen keuangan adalah bidang yang paling luas dengan kesempatan karir terbesar dalam bidang keuangan. Sementara menurut Sutrisno, manajemen keuangan merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mendapatkan dana dengan biaya yang rendah, serta upaya untuk bisa memanfaatkan serta mengalokasikan dana secara efisien. Nah, jadi konsep dari manajemen keuangan itu adalah proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Aktivitas kegiatan perusahaan atau konsepnya juga bisa disebut aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari manajemen keuangan. Yang pertama adalah menetapkan pengalokasian dana atau investment decision. Yang kedua, memutuskan alternatif pembiayaan atau financial decision. Yang ketiga, kebijakan dalam pembagian dividen atau dividend decision. Dimaksud dengan investment decision adalah
keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam pengalokasian dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Keputusan ini akan tergambar dari aktiva perusahaan dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara current asset dan fixed asset. Sementara financial decision adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasipa dan akan mempengaruhi financial struktur atau capital struktur. Nah, kemudian yang ketiga itu yang dimaksud dengan dividend decision adalah merupakan keuntungan suatu perusahaan yang dibayar kepada para pemegang saham. Keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besar proporsi laba yang akan dibagi kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Kebijakan ini juga akan mempengaruhi finansial struktur maupun kapital struktur. Nah, dalam manajemen keuangan itu dikenal dengan azas-azas pembelanjaan. Yang pertama ada azas likuiditas atau mengajarkan bahwa dalam kebijakan finansial harus memperhatikan lamanya dana digunakan oleh perusahaan. Dalam azas ini berlaku maturity matching principle. Kemudian ada azas solvabilitas, yaitu mengajarkan bahwa dalam kebijakan finansial harus memperhatikan faktor psikologis dari calon investor. Kemudian ada azas rentabilitas, yaitu mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan konsekuensi kewajiban dan memberikan balas jasa dari perusahaan yang bersangkutan kepada para calon investor. Yang keempat ada azas kekuasaan yang mengajarkan bahwa dalam kebijakan finansial harus memperhatikan kebijakan manajemen perusahaan. Ya, manajemen ya. Kita di sini harus dapat kita bedakan antara manajemen keuangan dan akuntansi ya. Yang pertama, di mana akuntansi keuangan adalah mempelajari akuntansi untuk suatu perusahaan yang hasil akhirnya adalah laporan keuangan dalam bentuk neraca atau balance sheet yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik tertentu. Yang B itu laporan laba rugi atau income statement yang menggambarkan posisi keuntungan operasi suatu perusahaan selama periode akuntansi. Yang ketiga, laporan arus kas atau statement of cash flow yang menggambarkan sumber dan penggunaan arus kas atau uang selama periode akuntansi. Antara keuangan dan akuntansi, keduanya memfokuskan pada aktiva dan pasifa perusahaan. Perbedaan keduanya terletak pada dalam hal waktu. Akuntansi memiliki wawasan historis apa yang telah terjadi dan tujuan utama mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Ada dua alternatif investasi bagi seorang investor. Yang pertama itu melalui pasar modal dengan membeli saham dan obligasi perusahaan. Yang kedua melalui perbankan, misalnya dengan mendepositokan uang di bank. Nah, pasar keuangan dan perantara atau financial market dan intermediaris adalah bidang keuangan yang juga berhubungan dengan keputusan pendanaan perusahaan, tetapi dari sudut pandang pihak ketiga. Yang pertama, pasar keuangan atau financial market adalah pasar untuk aktiva keuangan atau financial asset seperti sekuritas, surat berharga. Financial market terdiri atas pasar modal atau capital market, yaitu pasar untuk sekuritas jangka panjang. Kemudian ada pasar uang, money market, yaitu pasar untuk sekuritas jangka pendek. Yang B, intermediary institution, misalnya bank, adalah perantara keuangan antara pihak perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor yang menyediakan dana. Nah, keuangan perusahaan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada sisi aktiva atau aset, meliputi keputusan investasi atau investment decision. Yang kedua ada sisi pasiva,
atau liabilities and equity, meliputi keputusan pendanaan financing decision. Keputusan investasi adalah keputusan keuangan tentang aktiva mana yang harus dibeli perusahaan atau dialokasikan untuk membeli aktiva apa. Aktiva ini dapat berupa aktiva real atau real asset, meliputi aktiva nyata atau tangible asset seperti mesin, gedung, perlengkapan, atau aktiva tidak nyata atau intangible asset seperti hak paten, hak cipta, atau merek. Nah, dalam pengambilan keputusan investasi itu ada dua. Yang pertama itu ada namanya investasi jangka panjang yang meliputi pembelian aktiva tetap. Kemudian ada investasi jangka pendek yang melibatkan investasi pada aktiva lancar, kas, piutang, atau perusahaan yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan keuangan tentang dari mana dana untuk beli aktiva tersebut berasal. Ada dua macam dana atau modal, yaitu modal asing, itu bisa jadi hutang, bank, atau obligasi, atau modal sendiri yang kita sebut laba ditahan atau saham. Nah, keputusan pendanaan itu ada dua, yaitu jangka panjang yang membawa dampak pada struktur modal atau kapital struktur perusahaan. Struktur modal adalah perbandingan antara modal sendiri dengan hutang, biasanya hutang jangka panjang perusahaan. Kemudian ada keputusan pendanaan jangka pendek, meliputi hutang jangka pendek seperti hutang dagang. Nah, manajer di sini, manajer keuangan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pembuatan keputusan keuangan perusahaan atau pendanaan dan investasi. Tujuan manajemen keuangan perusahaan itu memaksimumkan kemakmuran pemegang saham untuk memiliki perusahaan atau memaksimum kemakmuran pemegang saham atau pemilik perusahaan will of the shareholders dengan memaksimumkan nilai perusahaan yang sama dengan memaksimumkan harga pasar saham. Selain itu juga memaksimumkan keuntungan atau profit perusahaan. Jadi apa yang telah sampaikan tadi saya ambil dari beberapa sumber berikut ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar pustaka. Demikian untuk pemaparan sekilas tentang manajemen keuangan, pemahaman saya tentang manajemen keuangan. Nah, berikutnya kita lanjutkan kepada pembahasan soal tentang kasus capital budgeting. Nah, untuk itu kita share screen dulu. Sebelumnya, kita share screen dulu ya, soal. Nah, ini soal UAS yang ini beberapa yang manajer tentang manajemen keuangan PT Pelita. Itu ada dua proyek, yaitu proyek A dan proyek B dengan kondisi boom, moderate, krisis, dengan probabilitas 20%, 60%, 20%. Kemudian proyek B 20%, 60%, 20%. Nah, di sini tingkat suku bunga bank saat ini adalah atau ICC-nya 9% dan reinvest sebesar 7%. Nah, investasi yang dibutuhkan pada tahun 0 adalah 1.000. Untuk itu nanti kita akan hitung yang pertama return dan risk dari kedua proyek. Yang kedua melakukan analisis kelayakan dengan beberapa metode. Kemudian memberi saran untuk proyek mana yang lebih baik di antara keduanya ini. Baiklah, untuk itu kita share screen. Untuk membahas itu kita menggunakan Excel ya. Kita hapus dulu. Nah, dari soal tadi sudah diketahui WACC adalah weighted cost
of Capital, di mana WACC ini digunakan untuk menguji kelayakan dari sebuah investasi sebuah perusahaan berdasarkan struktur modalnya yang bervariasi, utamanya yang melibatkan komponen hutang dan modal. Di sini WCC-nya diketahui 9% dengan reinvest dan reinvestnya 7%. Nah, tadi berdasarkan soal sudah diketahui nilai dari setiap kondisi. Nah, di sini kita harus mencari cash flow terlebih dahulu dari masing-masing proyek. Baik, kita langsung saja. Di sini cash flow investasi tadi kita mengeluarkan pada tahun 0 itu kita mengeluarkan dana 1.000 ya. Maka kita tulis 1.000 di sini. Karena kita mengeluarkan, maka ditulis min. Kemudian di sini kita cari cash flow untuk tahun pertama. Nah, jadi nilai caranya sama dengan nilai pada kondisi boom, atau di mana kondisi boom ini merupakan asumsinya optimis ya dengan probabilitas 20%, sementara moderat itu asumsinya normal atau wajar dengan probabilitas 60%, dan kondisi krisis atau pesimis dengan probabilitas 20%. Baik, kita ini nilai cash flow sama dengan nilai pada kondisi boom dikali dengan probability. Nah, ini. Kemudian ditambah nilai pada kondisi moderat dikali probabilitasnya, kemudian ditambah nilai pada krisis dikali probabilitas. Nah, nanti ketika supaya tidak rumus selanjutnya itu sama, jadi supaya rumusnya tidak berubah, nanti ini kita pada presentasi atau probabilitasnya kita kunci dengan dolar supaya tidak berpindah. Oke. Salah 6% dolar. Maka akan didapatkan 200, kemudian ini kita tarik, bisa juga klik 2 kali ya. Selanjutnya kita mencari present value. Nah, sama pada tahun 0 present value ini sama dengan min 1.000. Nah, cara menghitung present value sama dengan nilai pada cash flow nilai pada cash flow dibagi 1 dalam kurung 1 ditambah WACC tadi 9%, kemudian dipangkat tahun, berarti tahun pertama. Maka akan didapatkan nilai dari percent value-nya, terus kita klik 2 kali. Sorry. Maaf. Ini kita kunci dulu ya. Yang cash WACC-nya dikasih dolar. Oke. Ini cara mencari present value. Kemudian kita cari payback. Payback itu sama dengan cash flow pada tahun 0 atau investasi. Kita kasih minus investasi
dikurang cash flow, kurang cash flow tahun berjalan. Kita akan dapat 800 ya. Nah, kemudian untuk yang tahun kedua itu sama dengan payback tahun sebelumnya dikurang cash flow pada tahun kedua. Kita akan dapat 550. Nah, kalau kita teruskan, ini akan dapat minusnya di tahun keempat. Karena ini udah minus, maka di sini kita cari dengan cara sama dengan payback tahun sebelumnya dibagi cash flow dikali 12. 12 ini adalah 12 bulan. Nah, ini masih ada angka di belakang komanya pada tahun kelima sama dengan ini sama dengan ini payback pada tahun kelima, keenam, keempat dikurang 8 dikali dikali 30 hari. Oke. Nah, jadi untuk nilai payback itu diperoleh selama 3 tahun, 3 tahunnya dari ini, selama 3 tahun, 3 tahun, 8 bulan, 18 hari. Nah, jadi karena 17 ini ada belakang komanya, jadi digenapkan menjadi 18 hari. Selanjutnya kita mencari payback diskon. Payback diskon mirip dengan mencari payback. Jadi rumusnya sama dengan present value pada tahun 0 dikurang present value pada tahun berjalan. Sama dengan percent value ini 0 ya, kasih minus dulu karena menghilang dulu, dikurang present value pada tahun. Nah, kami dapat ini sama dengan payback tahun sebelumnya dikurang present value pada tahun saat ini. Jadi dapat nih, kalau kita turunkan rumusnya, minusnya terjadi pada tahun kelima. Ya, tahun kelima. Jadi ini kita cari berapa bulan. Ini kan tahun, ada 4 tahun. Nah, untuk mencari bulannya, ada berapa bulan di sini kita hapus dulu. Caranya sama dengan payback diskon tahun sebelumnya dibagi present value pada tahun kelima dikali 12 bulan. 5,4. Jadi karena masih ada angka di belakang koma, jadi ini untuk mencari bulan, ini kita cari hari, berapa hari lagi yang kita butuhkan untuk payback diskonnya. Sama dengan payback diskon pada tahun kelima dikurang 5, karena angka 5 di depannya ini ya, kita mau mencari, kali ini kan udah 5 bulan, jadi untuk mendapatkan hari, nah kita kali, dikurung dulu, kali 30 hari. Nah, maka akan didapatkan payback diskonnya selama 4 tahun, 5 bulan, 26 hari. Ini 26 hari pembulatan dari 25,16. Oke.
Nah, oke, kita udah dapatkan payback untuk proyek A, payback diskon untuk proyek A. Selanjutnya kita mencari nilai varian. Nah, rumus dari nilai varian adalah nilai pada setiap kondisi ini sama dengan pada tahun pertama yang kondisi boom dikurang cash flow, itu tuh kurung dulu ya, dipangkat pangkat 2 kali probability-nya. Probability-nya harus dikasih dolar. Kemudian ditambah yang kedua pada kondisi moderat dikurang cash flow pangkat 2 dikali present value-nya, probability-nya, kurang tambah nilai pada kondisi krisis dikurang cash flow pangkat 2 dikali nilai probability. PC. Bentar. Tunggu ada masalahnya. Kurang cash flow dikurang cash flow dikali pangkat 2 kali tambah ini kurang pangkat 2 kali dapat. Oke, kemudian kita tarik. Oke, salah. Maaf, ini kita kunci dulu. Oke. Oke, nilai variannya sudah didapat. Selanjutnya kita mencari standar deviasi net present value.
Caranya sama dengan varian dibagi 1 ditambah WACC pangkat tahun dikali 2. Ini kita yang WACC-nya kita kunci, rumusnya tidak berubah, maka akan dapat hasilnya seperti ini. Nah, varian ini sama dengan jumlah dari standar deviasi, standar net present value. Oke, kemudian kita cari standar NPP. Standar NPP sama dengan SQRTE dari varian nilainya. Kemudian nah, kita cari nilai NPP. Nilai NPP sama dengan NPV WACC kemudian cash flow, sorot semua cash flow, kemudian ditambah cash flow pada tahun 0. Nah, ini kita jadikan general. Maka akan dapat nilai dari NPP-nya sebesar ini. Kalau kita jumlahkan, ini sama dengan sama ya. Oke. Selanjutnya kita mencari nilai IRR. IRR itu sama dengan IRR kita sorot semua cash flow dari tahun 0 sampai tahun ke-6. Itu akan dapat 19,50%. Kemudian MRR sama dengan MRR sama dengan MIRR. Itu sorot semua cash flow. Kemudian WACC dan reinvest. Nah, kalian dapatkan 14,30%. Nah, baru bisa kita setelah dapat nilai NPP, baru bisa kita menentukan nilai Z-nya. Di mana nilai Z sama dengan 0, dikurang nilai NPP, tutup kurung, dibagi standar NPP. Nah, dapatnya minus 6,61 dan probability rugi sama dengan
Caranya norma dis ya, norma dis yang lengkap ini, yang ini untuk mencari Z-nya. Norma dis dari Z. Nah, maka dapat 0,000%. Nah, jadi untuk proyek A kita udah lengkap ya pencariannya. Nah, apa-apa yang harus kita cari yaitu nilai NPV, RRM, MIRR. Kemudian kita berlanjut kepada proyek B. Sama halnya dengan proyek A. Kita cari dulu di sini WACC-nya juga 9,9% dengan reinvest juga 7%. Jadi kita cari dulu cash flow sama dengan proyek A bahwa nilai investasi pada tahun 0 itu adalah 1.000. Maka di sini cash flow-nya sama dengan nilai 600.000 dikurang dikali ini probabilitas ditambah 500.000 dikali 60% ditambah 400.000 dikali 20%. Kita dapatnya 500.000. Jadi yang ini untuk yang nilai probability-nya kita kunci agar rumusnya tidak berubah. Oke, jadi kita tarik, kita akan didapatkan nilai cash flow masing-masing dari nilai cash flow dari masing-masing tahun. Kemudian kita cari nilai present value. Sama ini juga 1.000 ya di tahun 0. Nilai present value-nya. Nah, untuk di tahun pertama nilai present value-nya sama dengan nilai cash flow untuk tahun 0 tahun sebelumnya dikurang cash flow pada tahun pertama. Salah. Sama dengan kasih minus dulu. Tahun pertama dikurang pada tahun 0 dikurang cash flow pada tahun pertama. Kita dapat 500. Maaf. Jadi nilai present value sama dengan nilai cash flow dibagi 1 ditambah WACC tambah WACC pangkat tahun. Pangkat tahun. Diulangi ya. Saya ulangi. Untuk menentukan nilai present value pada proyek B itu sama dengan nilai cash flow pada tahun pertama dibagi tutup kurung 1 ditambah WACC pangkat tahun pada proyek B. Tahun pertama. Sudah didapat angkanya 458,71. Ini kita kunci yang untuk nilai WACC-nya supaya rumusnya tidak berubah. Kemudian kita tarik sampai tahun ke-6. Ya. Selanjutnya kita cari payback. Payback pada tahun pertama itu sama dengan
Cash flow tahun 0 dikurang cash flow pada tahun berjalan. Oh, sorry. Ini lupa kita taruh rumus minusnya. Kita akan dapat 500. Kemudian untuk tahun kedua sama dengan payback pada tahun pertama dikurang cash flow pada tahun kedua. Nah, kemudian kita tarik atau klik 2. Kemudian pada tahun ketiga itu udah minus. Karena dia sudah minus, maka kita harus cari bulan. Sini udah kita dapat 2 tahun. Kemudian kita cari bulannya lagi. Caranya sama dengan payback pada tahun kedua dibagi cash flow pada tahun ketiga dikali 12. Maka akan kita dapatkan 7,68. Ini masih bisa kita cari hari ya. Ini baru bulan, kemudian berapa hari. Itu caranya sama dengan ini 7,68 dikurang 7, kurung ya. Kurung dikali 30 hari. Maka akan kita dapat 20,4. Atau jadi lama dari payback ini itu 2 tahun 7 bulan 21 hari. Selanjutnya kita mencari nilai payback diskon. Mencari nilai payback diskon sama dengan nilai dari present value. Ini dikasih minus ya, tanda kurang. Dikurang present value pada tahun pertama. Nah, akan dapat 541. Kemudian pada tahun kedua 541,28 dikurang present value pada tahun kedua. Nah, ini kalau kita tarik pada tahun keempat itu sudah minus ya. Maka di sini kita sudah bisa mencari nilai berapa bulannya. Sama dengan caranya payback diskon pada tahun sebelumnya dibagi percent value pada tahun saat itu dikali 12 bulan. Maka akan dapat 5,01. Kemudian untuk mencari jumlah harinya sama dengan ini 5,01 dikurang 5 dalam kurung dikali 30 hari. Jadi kita dapatkan payback diskonnya 3 tahun 5 bulan 1 hari. Nah, ini nilai dari payback diskonnya. Selanjutnya kita mencari nilai varian. Nilai variannya sama dengan nilai pada setiap ini ya, kondisi dikurang cash flow
Mana cash flow. Di pangkat 2. Kali probability. Tadi ada jaringannya bermasalah. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk menentukan nilai varian sama dengan ditambah ya, nilai dari setiap kondisi dikurang cash flow, kemudian pangkat 2 dikali probability, kemudian tambah 400 dikurang cash flow pangkat 2 kali probability. Jangan lupa yang probability-nya kita kasih dolar. Nah, akan didapatkan angkanya 4.000, kemudian kita tarik rumusnya. Oke. Udah dapat nilai varian. Selanjutnya kita cari nilai standar deviasi net present value. Caranya sama dengan nilai varian 4.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah WACC. WACC-nya 9. Kemudian dipangkat dalam kurung tahun dikali 2. Akan dapat angkanya seperti ini. Dan yang WACC-nya kita kunci, baru kita tarik. Oke, maka akan dapat hasilnya seperti ini. Nah, nilai varian ini sama dengan adalah dari nilai standar deviasi net present value. 7. Standar deviasi ini sama dengan standar NPP sama dengan SQRT dari ini. 3. Kemudian kita cari net NPP. NPP sama dengan NPP kemudian WACC sorot cash flow-nya yang kedua ya, sorot cash flow, kemudian ditambah cash flow pada tahun 0. Salah. Ini dikurung. Ya, akan didapat 239,50. Kalau ini kita jumlahkan sama dengan semuanya ini angkanya sama. Kemudian kita cari RR sama dengan IRR. Sorot semua cash flow. Maka akan dapat 19,42. Dan MIRR sama dengan MIRR
Sorot semua cash flow. Oke. Kemudian WACC. Kemudian reinvest. Dan dapat 11,75. Nah, di sini Z, kita baru bisa cari Z. Nilai Z-nya sama dengan kurung 0 dikurang NPP tutup kurung dibagi standar NPP. Maka akan didapat dengan probabilitas ruginya sama dengan norma dis. Yang ini norma dis dari sini. Kita dapat probability ruginya sama dengan 0,21%. Oke. Selanjutnya kita rekap ya. Kita untuk mencari selisih cash flow dari proyek A dan proyek B, maka ini kita copy dari cash flow proyek A, copy, kemudian paste spesial di sini, kemudian proyek B, copy spesial, kita cari selisih sama dengan sudah dapat SIKRT sama crossovernya sama dengan IRR sorot semuanya, maka akan dapat. Nah, dapat angka nilai crossovernya 19,65%. Nah, kemudian kita input nilai COC-nya. Nilai COC itu 0% sampai 25%. Sampai berapa persen? Selisih jaraknya 5% antar tahun. Ya, tahun ke 0%, tahun kedua 5%, tahun ketiga tahun ke-0, 0%, tahun pertama 5%, tahun kedua 10%, tahun ketiga 15%, tahun keempat itu 19,65%, kemudian tahun kedua 20%, kemudian 26%. Nah, jadi kita input nih nilai NPP. NPP proyek A, caranya kita hitung NPP sama dengan NPP COC, kemudian sorot blok cash flow proyek A dari tahun pertama sampai tahun ke-6, tutup kurung, ditambah cash flow pada tahun 0. Maka akan dapat ini yang kita kunci nilai yang tahun 0. Ya, salah. Ini sama dengan sama dengan COC NPV COC
ditambah prestasi proyek. Beda. Dolar. Ini nggak boleh dikasih dolar ya. Ini yang kasih dolar. Ini. Jadi perlu kasih dolar tuh di sorotannya sama nilai cash flow pada tahun lalu. Kemudian untuk investasi untuk NPP proyek B sama dengan COC proyek B ditambah cash flow pada tahun lalu. Oh, sorry. Sama dengan NPV ini sorot ditambah prestasi terdapat di manfaat ini. Dan ininya kita kasih dolar sama ini kita kasih dolar. Ini nggak perlu kasih dolar. Tarik. Dapat hasilnya seperti ini. Nah, ini nilai NPP. Ini nilai pada 19,65% nilai NPP pada proyek A dan proyek B itu sama. Kalau kita lihat kecil dari 19,65%, COC itu adalah singkatan dari cost of capital. Nah, kecil dari 19,55, maka proyek A itu lebih besar nilai, lebih bagus. Kemudian sedangkan di atas 19,5% itu proyek B lebih bagus, lebih besar. Kemudian dari sini kita buat tabel atau grafik crossover analisisnya. Jadi kita sorotin dulu, kemudian kita pilih tabel, insert, kita pilih tabel mana yang sesuai, yang seperti ini aja. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Aku dapat tabelnya seperti ini. Ya, insert, kita blok ini ya. Pilih insert, grafik yang sesuai. Ini grafiknya. Jadi kita lihat dari grafik itu yang hijau, yang biru ini merupakan proyek A, yang coklat atau oranye itu merupakan kecoklatan merupakan proyek B. Jadi kalau lihat dari nilai WCC-nya kecil dari 19,65%, artinya dari sini ke sini, maka proyek A itu lebih bagus. Sedangkan besar dari 19,65%, maka proyek B lebih bagus. Kemudian hasil rekapitulasi itu kita lihat bahwa pada proyek A itu payback 3 tahun 8 bulan 18 hari dan payback diskonnya 4 tahun 5 bulan 26 hari. Sementara pada proyek B paybacknya yang 2 tahun 7 bulan 21 hari, yang payback diskon 3 tahun 5 bulan 1 hari. Nah, jadi hasil dari pencarian di atas kita masukkan ke sini, nilai NPP, nilai IRR, nilai MRR, dan crossover-nya. Berdasarkan nilai payback dan payback diskon, memang proyek B lebih bagus ya, di mana yaitu 2 tahun 7 bulan 21 hari, dan payback diskon 3 tahun 5 bulan 1 hari. Sementara nilai NPP, IRR, dan MR itu lebih bagus pada proyek A. Jadi dengan nilai crossover 19,65%. Nah, jadi kesimpulannya saya untuk dari analisa kelayakan yang sudah kita peroleh, maka saya menyarankan untuk berinvestasi pada proyek A karena lebih bagus dibandingkan dengan nilai proyek B. Ini aja yang dapat saya sampaikan pada kasus soal ini. Terima kasih kepada Pak Profesor Teddy Chandra SMMM yang sebagai pengampu mata kuliah manajemen keuangan yang sudah memberikan kita banyak ilmu ya tentang manajemen keuangan. Semoga bermanfaat bagi semuanya apa yang sudah saya sampaikan di sini, dan berharap semoga kita semua teman-teman di manajemen magister manajemen khususnya 14A bisa cepat selesai kuliahnya, dan terima kasih kepada Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.